muna Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampunan jauh di Mato, Gunung San Sebaru Hilia, takkan aju kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang sulia. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Bismillah, Ibu Pri dan Ibu Antik, saya mulai nggih. Motong-motong apa full? Motong-motong belum. Sudah semuanya? Siap? Oke. Bismillah. Kita mulai ya. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lebih semangat berprestasi dahsyat. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Alhamdulillah hari ini kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan pastinya tadi semangat ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kemudahan dan yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Silakan kepada ketua kelas bisa memandu jalannya doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Mas Reza selaku ketua kelas yang memandu jalannya doa pada pagi hari ini. Semoga doa kalian terkabul dan pembelajaran hari ini bermakna dan berkah untuk kita semuanya. Ya, sebelum melanjutkan, Pak Guru cek dulu ya, hari ini sudah piket semuanya? Sudah. Ya, Pak Guru lihat lantainya bersih, mejanya juga rapi ya, dan buku-buku tertata dengan rapi ya. Terima kasih atas kerjasamanya sudah melaksanakan piket dengan baik dan tertib dan pastinya sudah tanggung jawab seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, supaya tambah semangat. Silakan boleh berdiri dulu. Ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Nanti ikuti iringan dari Pak Guru ya. Kalian.
Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi yang ya. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, Pak Guru akan mengabsen dulu ya. Absen untuk mengecek kehadiran pada pagi hari ini ya. Nanti seperti biasa ya, ketika Pak Guru sebutkan namanya, kalian sebutkan hewan yang paling kalian sukai ya. Dari yang pertama, Alisa. Hadir Pak, kucing. Oh, kucing, Alisa. Ciko. Berangkat Ciko ya? Sakit, masih sakit? Masih sakit. Hesti. Hadir Pak, kucing. Kucing. Anu. Hadir Pak, kucing. Kucing. Mira. Hadir Pak, kucing. Kucing. Nisrina. Nggak berangkat. Nurul Fauziatun Nisa. Hadir Pak, Kucing semuanya ya. Rehan. hadir Pak, kucing. Oh, kucing. Reza. Hadir Pak, kucing. Oh, kucing semuanya ya. Feli. Hadir Pak, kucing. Oh, kucing. Ternyata kelas ini ya dengan kucing. Mungkin karena bisa mengeong ya, atau bisa menghibur kita dan lucu ya, gemes ya, seperti itu. Oke, berarti hari ini ada 2 anak yang tidak berangkat ya. Tadi ada siapa tadi? Ciko sama Fawaz ya, tidak berangkat karena sakit ya. Oke, semoga kita doakan semoga Mbak Fawaz sama Ciko segera diberikan kesembuhan supaya bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa dengan kita, seperti itu ya. Oke, nampaknya kalian semuanya ya kurang semangat ini ya. Coba Pak Guru sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Pak Guru pengen ngecek dulu deh konsentrasi kalian ya. Jadi ketika nanti Pak Guru bilang tepuk 1, oh maaf bukan tepuk 1 ya, tepuk pagi ya, tepuk siang, nah tepuk malam karena udah malam kan, nah jangan sampai kena ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah,
Oke, nanti kita cek ya. Kalau nanti masih ada yang salah, tandanya kalian belum konsentrasi atau belum. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, satu kali lagi, tepuk pagi, tepuk malam, satu kali lagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam, tepuk pagi, pagi, malam, pagi. Yuk, fokus ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Guru ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi selanjutnya. Ya, hari ini kita akan yang pertama uji hasil produk kalian ya. Kemarin kita sudah membuat pop-up book ya. Yang kedua, diskusi kelompok, dan yang terakhir asesmen sumatif ya, penilaian akhir seperti itu. Nah, materinya masih sama seperti kemarin ya. Masih sama seperti kemarin ya. Jadi tadi daur hidup hewan ya, mata pelajaran IPAS untuk pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan yang pertama ya. Jadi 1 minggu yang lalu kita pertemuan yang pertama, yaitu kemarin apa ya, pertemuan pertama masih ingat kita ngapain saja pada pertemuan pertama? Kita yaitu betul sekali mendesain proyek ya, mendesain proyek yaitu membuat media pembelajaran pop-up book ya tentang daur hidup. Oke. Selanjutnya tadi sudah. Nah, sebelum masih ingat kemarin kalian ya tentang gambar-gambar pada pertemuan yang pertama, masih ingat? Masih. Dari yang paling pojok yang warnanya ada hitam sama putih, apa namanya? Sapi. Terus sebelahnya? Nyamuk. Sebelahnya lagi? Kucing. Sebelahnya lagi? Kupu-kupu. Ya. Terus bawah sapi ada apa? Ayam. Iya. Bawahnya nyamuk ada? Sapu. Ya. Di bawah kucing sama kupu-kupu ada? Soal. Nah, dari gambar kemarin yang sudah kita tampilkan, di lingkungan sekolah kalian, ya, di lingkungan sekolah kalian, hewan mana yang dapat kalian temukan pada proses daur hidupnya? Coba angkat tangan. Yang kamu temukan di sekolah antara sapi, nyamuk, kucing, kupu-kupu, kecoa, sama ayam. Coba dari kelompok mana yang paling berani untuk angkat tangan? Oke, dari kelompok sapu, berani sapu? Oke, oh belum Pak Guru belum bagi. Nggak apa-apa ya. Sekarang masih bebas, silakan boleh berargumen tanpa kelompoknya masing-masing boleh ya. Nanti Pak Guru akan bagi per kelompoknya ya. Sekarang masih belum berkelompok ya. Oke, jadi yang di lingkungan sekolah kalian apa ya? Kupu-kupu, temu. Terus apa lagi? Capung. Apa lagi? Nyamuk. Oke. Nyamuk, kupu-kupu, capung. Yang mengalami metamorfosis sempurna yang mana? Kupu-kupu. Pintar sekali. Berarti kalian sudah paham tentang materi kemarin. Oke. Berarti kita sudah siap untuk melanjutkan ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan daur hidup hewan yang menguntungkan dan merugikan manusia. Yang kedua,
peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan ya yang berkaitan dengan daur hidup hewan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat produk atau karya media pop-up book tentang daur hidup hewan yang sudah kalian buat kemarin. Peserta didik dapat menjelaskan proses daur hidup hewan dengan menggunakan media pop-up book. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan ya daur hidup hewan dengan media pop-up book yang kalian miliki. Ya, paham ya? Sampai di sini. Oke, selanjutnya, nah, pretest dulu, ya. Oke, untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum melaksanakan pembelajaran di pertemuan kedua, dibuka alat tulisnya saja. Soal nanti dari Pak Guru, ya. Nanti Pak Guru akan bagikan soal pretest. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerjakan sendiri saja, ya. Pak Guru bagi dari silakan kasih nama saja. Ya. Kasih nama saja. Silakan sudah dapat semuanya. Silakan dikerjakan. Untuk pretestnya, waktu mengerjakan maksimal 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, Pak Guru ambil ya jawabannya. Kasih nama ya, sudah? Oke. Sudah
kelihatannya kalian sudah mulai pusing nih ya, belum ya? Oke, sebelum kita melanjutkan, tanya biar tambah semangat ya. Masih ingat kemarin untuk menggali semangat ya? Coba berdiri, selalu berdiri. Ya, namanya kalian ini supaya tambah semangat ya. Masih ingat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. Tekan lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. Tepuk tangan kalian semuanya. Ya, silakan duduk kembali ya. Sudah fresh kayaknya ya, habis pretest ya, sudah siap kayaknya ini ya. Oke, lanjutkan. Nah, grup proyek ya. Sebelum Pak Guru melanjutkan, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bisa bergabung ya. Berdiri dulu yuk, berdiri. Nah, ya. Silakan masih ingat kelompoknya. Ya, silakan ya bergabung dengan kelompoknya. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu kelompok atau tanda kelompoknya ya. Oke, kelompok kupu-kupu atau butterfly. Kelompok sapu, silakan ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja sendik ya, seperti biasa ya. Nanti kalian dikasih nama sama kelompoknya ya, kelompok sapu. Ini ya, sapu. Kelompok kupu-kupu ya, kupu-kupu. Oke. Sudah, silakan dikasih nama dulu. Nama kelompoknya namanya apa? Terus nama anggota kelompoknya, ya. Nama kelompok sama nama anggotanya, silakan. Untuk petunjuknya sama ya, seperti pertemuan lalu ya, atau pertemuan pertama ya. Siapkan alat tulis dan kerjakan dengan penuh semangat. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi kemarin kalian kan sudah membuat media pop-up book ya, betul? Di situ ya, di tahapan monitoring ya, kemarin Pak Guru sudah memonitoring kalian dalam pelaksanaan proyek kalian, ya, pelaksanaan pembuatan media pop-up book-nya seperti itu ya. Jadi kemarin sudah melalui grup WA dan video call juga dan melalui chat japri ya, WA pribadi seperti itu. Nah, di sini berdasarkan hasil pantauan saya mengenai perkembangan proyek yang dilaksanakan oleh kalian ya bersama kelompok kalian. Nah, kalian nanti tolong deskripsikan peristiwa yang terjadi ya dengan mengacu pertanyaan yang sudah ada pada LKPD. Yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan proyek media pop-up book mengenai daur hidup hewan pada kelompok kalian. Coba dari kelompok siapa dulu mau menanggapi? Jadi kemarin kalian bagaimana proses pembuatan media pop-up book-nya? Coba dari kelompok mana yang mau menanggapi? Oke. Nah, silakan Mas Reza. Mbak, kemarin bagaimana? Alhamdulillah proses pembuatan media pop-up book berjalan dengan lancar. Ya, terus? Diberi bimbingan dan arahan oleh Pak Guru
diskusi di grup WA. Langkah demi langkah kami selalu konsultasikan dengan Pak Guru. Ya, jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala. Ya alhamdulillah kelompok kamu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Oke, selanjutnya kelompok kupu-kupu ya. Siapa saja yang berperan dalam penyelesaian proyekmu kemarin? Siapa saja? Ya. Yang berperan itu Alisa, Hesti, Raihan, dan saya. Tetapi yang mengarahkan itu saya karena saya ketua kelompoknya, dan Raihan itu sebagai pembuat video sekaligus editor dan memasukkan karya videonya melalui akun Instagram. Oke, ya berarti kalian kemarin sudah melaksanakan proyek dan sudah dibagi tugasnya ya, betul ya? Ya berarti sudah dibagi tugasnya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya berarti sudah siap untuk menyimak. Nah, oke. Kemarin juga Pak Guru membuat sama media pop-up book sama seperti kalian. Kalau kalian kemarin kan kalau kelompoknya capung itu lebah ya, lebah. Kelompok butterfly itu kupu-kupu, tetap kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi Pak Guru di sini membuat media pop-up book, ya, daur hidup hewan yang itu adalah nyamuk, ya. Pak Guru sudah tampilkan di atas, ya, di slide atau di papan ya. Jadi nanti ini Pak Guru sambil menjelaskan contoh punya Pak Guru ya di sini. Jadi Pak Guru sudah sebutkan ada gambarnya dan juga di sini ada contoh barcode, ada barcode. Nah, bahan ajar daur hidup hewan. Bentuknya flipbook. Jadi nanti kalian yang mau pinjam punya Pak Guru juga boleh ya. Nanti kalian bisa menggunakan HP kalian atau ponsel kalian untuk scan barcode, nanti masuk ke bahan ajarnya. Bentuknya ya. Yang sudah Pak Guru unggah juga di Google Classroom. Seperti itu ya. Oke, Pak Guru yang pertama akan mencoba punya Pak Guru ya, daur hidup hewan yang di sini adalah nyamuk. Nah, halaman pertama ya, kalau seperti bentuknya punya Pak Guru, mungkin beda dengan kalian ya. Pertama ya seperti ini. Jadi pop-up book di sini siklus yang pertama adalah apa di sini? Nyamuk. Nyamuk ya. Nyamuk dia akan bertelur. Nah, telur ini selanjutnya dia akan menetas jadi yang namanya larva. Selanjutnya pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini juga ada barcode. Barcode apa di sini? Barcode tentang video proses metamorfosis atau daur hidup nyamuk. Nah, di sini Pak Guru sudah tampilkan. Nanti kita lihat ya, apakah betul daur hidup nyamuk sama seperti yang Pak Guru cantumkan di pop-up milik Pak Guru. Jadi yang pertama, nah ini utuh, jadi utuh daur hidup nyamuk ya, dari mulai telur, larva, pupa sampai dengan nyamuk lagi. Nah, yang kedua, halaman yang kedua itu ada tahapan yang pertama, apa namanya? Telur. Nah, di sini nyamuk di sini ngapain pada tahap telur? Jadi di sini telur yang ini adalah fase yang pertama. Ya, pada proses daur hidup nyamuk. Terus yang kedua, fase yang kedua itu ada fase larva. Bentuknya sudah berbeda, ya. Terus yang ketiga, fase nyamuk dewasa. Nah, fase nyamuk dewasa ini nanti ada butir pertanyaannya. Nanti kalian akan cantumkan di LKPD seperti itu ya. Sudah siap ya? Silakan disimak LKPD-nya. Nah, LKPD-nya. Oke. Dari pop-up book halaman pertama dan kedua pada punya Pak Guru, kalian sekarang bisa melihat lembar LKPD-nya. Di situ ada apa? Bagaimana proses daur hidup
nyamuk dari awal hingga akhir, ya, berdasarkan pop-up book yang Pak Guru tadi contohkan sedikit. Ada yang mau jawab dari kelompok lain? Oke, dari kelompoknya siapa ini? Yang duluan siapa yang duluan? Rehan. Oke, dari kelompok kupu-kupu ya, silakan. Mengalami metamorfosis sempurna karena setiap fase memiliki perubahan bentuk yang berbeda yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok kupu-kupu dan Rehan. Oke, ya. Terus selanjutnya tadi ada nyamuk dewasa, ya, nyamuk dewasa. Nah, dari nyamuk dewasa ini, ya, nyamuk dewasa ini, kira-kira menurutmu, ya, bagaimana perannya bagi manusia? Apakah nyamuk ini menguntungkan kita ataukah merugikan kita? Coba yang bisa. Oke, dari kelompok satu ya, Mbak Nisa, gimana? Pasti nyamuk dewasa merugikan manusia karena nyamuk dewasa akan membuat manusia dan penyakit yang Oke, betul sekali. Jadi nyamuk dewasa itu merugikan manusia. Jadi ada yang sudah pernah terkena DBD, demam berdarah? Belum, ya, jangan ya. Jadi nyamuk dewasa ini dapat menyebabkan wabah penyakit yang demam berdarah. Betul sekali. Jadi merugikan manusia. Oke. Selanjutnya, butir yang ketiga. Apa tadi ya? Yang ketiga. Pada fase nyamuk dewasa yang merugikan manusia. Ya, oke. Pada fase mana ya yang merugikan manusia? Ya. pada fase nyamuk karena dapat menyebabkan demam berdarah. Oh, betul sekali. Pada fase nyamuk dewasa, ya, sudah dewasa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya. Oke. Di sini ada cara memutus daur hidup nyamuk, ya. Sebelum kita memutus daur hidup nyamuk atau menanggulangi supaya nyamuk dewasa itu tidak menggigit kita, itu bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu ya videonya, ya. Apakah sama dengan video atau proses pada pop-up book milik Pak Guru? Kalian simak. Nah, itu ya. Sama ya. Terus selanjutnya dia akan menjadi larva, terus menjadi pupa. Nah, setelah itu dia akan menjadi nyamuk dewasa. Oke, dari video itu hampir sama ya. Jadi pop-up book ini juga sudah bisa menjelaskan daur hidup nyamuk seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke cara menanggulangi, ya, atau memutus daur nyamuk, ya. Di sini yang pertama, ya, punya Pak Guru itu cara memutusnya yaitu dengan cara mengubur barang bekas yang dapat menampung air, ya. Jadi guna mencegah bertelurnya nyamuk. Jadi yang pertama Pak Guru itu mengubur barang-barang bekas yang kiranya tidak dapat menampung air, dikubur itu. Tapi di sini Pak Guru, ya, masih ada 2 yang kosong ini. Nah, Pak Guru minta ke kelompok kalian masing-masing, ya. Pak Guru punya 2 kertas, ya, kertas hijau sama kertas ungu. Tolong Pak Guru, ya, untuk melengkapi media pop-up book Pak Guru. Silakan kalian bersama kelompok kalian diskusikan bagaimana cara untuk atau memutus daur hidup nyamuk seperti itu. Silakan diisi bersama kelompoknya, ya.
diskusikan. Nanti kumpulan ke Pak Guru kita tempelkan di media pop-up book milik Pak Guru. Silakan diskusikan. Ya, tadi Pak Guru mengubur. Nah, kalian silakan caranya apa? Silakan tuliskan menggunakan ballpoint atau pensil. Ya. Sudah? Oke. Yang sudah boleh maju ke depan, silakan kalian lipat atau kalian bacakan dulu ya. Nanti baru tempel di pop-up book milik Pak Guru ya. Pak Guru lepas dulu ya perekatnya supaya lebih mudah untuk menempelnya. Silakan dari kelompoknya Capung bisa membacakan ya. Jadi di sini tadi ya bagaimana ya cara untuk menanggulanginya ya. Silakan dari kelompok Capung, yo dibacakan. Cara kamu gimana? Kalau tadi punya Pak Guru itu caranya adalah mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Dari kelompok Capung apa? Dibacakan bisa? Silakan. Menguras tempat-tempat penampungan air seminggu sekali. Oke, menguras penampungan air minimal 1 minggu sekali. Kenapa kok dikuras? Kenapa dikuras? Kira-kira betul apa salah? Betul sekali ya. Jadi betul sekali ya. Jadi menguras tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali ya. Supaya apa? Nyamuk tidak bisa bertelur ya. Kalau mau coba silakan kalian ya. Mau praktekkan atau mau mencoba apa ya sih nyamuk itu bisa bertelur di air yang mengalir. Coba ya. Silakan boleh dikumpulkan ke Pak Guru. Saya tempelkan di sini punya kelompoknya Capung. Terima kasih sudah membantu Pak Guru ya. Jangan tempel di sini ya. Oke, terima kasih ya. Tinggal kelompok butterfly. Bacakan dulu yuk. Kalau Pak Guru mengubur barang bekas, kelompok ini menguras, kelompok kamu ngapain? Tempat-tempat penampungan air. Oke. Tadi Pak Guru mengubur barang bekas, menguras. Yang ketiga punya kelompok kupu-kupu adalah menutup rapat-rapat tempat penampungan air ya supaya apa? Nyamuk tidak bisa bertelur atau hinggap di situ ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Silakan kelompok kupu-kupu bisa melipat dan menempelkan di pop-up milik Pak Guru ya. Oke, terima kasih sudah membantu Pak Guru untuk menyelesaikan pop-up milik Pak Guru ya. Semoga ini nanti bisa digunakan oleh kalian dan teman-teman kalian dalam pembelajaran mengenai metamorfosis pada nyamuk ya, atau pada nyamuk. Oke, punya Pak Guru sudah. Sekarang kita melanjutkan ya. Oke, nah bahan ajar ya sudah Pak Guru share ya seperti biasa di Google Classroom kalian. Silakan nanti kalian bisa dibuka untuk menambah referensi kalian dalam pembelajaran atau pada saat diskusi ya. Silakan yang bawahnya boleh buka pop-up book-nya atau flipbook-nya. Di situ bisa diakses di Google Classroom-nya. Selanjutnya, nah, tahap yang kelima adalah menguji hasil produk atau proyek kalian dengan cara presentasi hasil proyek kalian. Nanti silakan kelompok Capung dan kelompok kupu-kupu bisa mempresentasikan hasil proyek kalian bersama kelompoknya. Ya, tentang daun hidup hewan yang tertuang dalam media pop-up book-nya. Oke, sebelumnya silakan perwakilan masing-masing kelompok maju membawa media pop-up book-nya dulu ya, supaya kalian kenal. Silakan masing-masing ketua kelompok bawa ke sini.
Bawa dulu ya, silakan. Dari siapa? Mbak Nisa sama Mbak Mira, maju ke depan. Oke, ya. Ini dari kelompok capung ya. Kelompok capung tapi mengerjakannya lebah ya karena suka ada lebah ya. Oke. Nanti jelaskan ya. Jadi di lebah, terus punya kamu apa? Butterfly atau kupu-kupu ya, daun hidup kupu-kupu ya. Silakan. Boleh pingsut dulu. Siapa yang maju duluan untuk presentasi? Teman-teman. Maju dulu. Oke, yang maju dulu kelompok kupu-kupu ya. Silakan ya. Karena tadi yang kalah siapa yang kalah? Ini. Aku yang menang kan? Yang menang maju duluan. Oke, silakan dari kelompok kupu-kupu bisa memaparkan proyeknya ya. Pembuatan media pom abu daun hidup pada hewan ya tadi. Ya, silakan. Biar tambah semangat, kita kasih semangat dulu ya. Oke. Mau yang seperti apa semangatnya nih ya? Seperti apa mau? Tepuk-tepuk lagi. Oke, tepuk-tepuk lagi boleh. Tepuk pagi, siang, malam ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya kupu-kupu untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya dan pengerjaan proyeknya. Silakan dari kelompok kupu-kupu bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan ketika kelompok kupu-kupu mempresentasikan, silakan kelompok capung siapkan amunisi sebanyak-banyak untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kupu-kupu. Wah, ikut maju ya. Oke, silakan. Ya, kita buka dulu. Set ya, oke. Daun hidup kupu-kupu ya, oleh kelompok butterfly ya, kupu-kupu ya. Maju semuanya aja biar rame ya, biar asik ya. Oke, silakan ya. Mau salam dulu boleh atau mau pantun dulu ya, boleh ya. Tapi jangan ceramah ya. Oke, yuk. Silakan. Pak Guru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita izinkan kita pantun dulu. Oke, pantun dulu ya. Oke, siap. Yuk. Ini biar cakep ya, biar itu ya. Yuk. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa oleh-olehnya. Bila wajah kita ceria, hidup ini pun terasa bahagia. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok kupu-kupu ya atau butterfly. Biar bahagia ya tadi. Oke, ya silakan dipresentasikan. Aku siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu anggota Mira, Hesti, Alisha, Rehan, Wahidi. Alat dan bahan: kertas cover, kertas origami, gambar daging hewan, lem kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris, pulpen, stapler, spidol. Siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama diawali dengan telur. Setelah itu, telur menetas berubah menjadi larva. Larva akan berubah menjadi pupa, dan pupa akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau primate. Kasus 1, telur. Penjelasan: saat menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun. Daun akan terlihat dari permukaan. Telur kupu-kupu membutuhkan 1 bulan lebih untuk menetas. Fase kedua, larva atau ulat. Penjelasan: ketika menetas, isi telur berubah menjadi ulat atau larva. Ukuran ulat juga beragam tergantung bentuk dan jenisnya. Ulat siap berubah menjadi
berkepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Fase ketiga, penjelasan. Pada saat tahap ini, ulat dewasa berubah menjadi sebuah lembaga atau berkepompong. Pada fase keempat yaitu image atau bentuk tumbuh. Siklus hidup yang terakhir adalah image atau bentuk dewasa. Pada fase apa yang merugikan petani? Pada fase ulat. Mengapa bisa merugikan petani? Karena ulat memakan daun-daun. Cukup? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok kupu-kupu ya. Coba dari kelompok capung ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Kasih pertanyaan atau yang kasih masukan tentang waktunya ataupun tentang daun hidup kupu-kupu ya. Silakan dari kelompok capung silakan menanggapi. Ya, silakan Nisa. Pada daun kupu-kupu pada fase apakah yang merugikan petani, apakah yang terjadi pada tanaman petani? Oke, ya jelas pertanyaannya. Pada fase apa kupu-kupu itu yang merugikan petani? Ya, silakan bisa jawab. Bisa jawab? Ya, silakan dijawab. Pada fase ulat. Pada fase ulat. Kenapa merugikan? Karena ulat memakan daun-daun. Karena ulat makan daun-daun. Sehingga sayuran milik petani itu apa? Ada berlubang atau artinya gagal panen. Berarti jelas ya pertanyaannya ya? Bisa diterima? Bisa. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan buat kelompok kupu-kupu cukup? Cukup? Oke. Masih ingat nggak kemarin? Tepuk gujo, masih ingat? Masih. Coba apresiasi ya. Nggak usah pakai up and down, nggak usah. Langsung aja. Tepuk gujo, ya masih kan? Oke, ayo. 1, 2, 3. Apresiasi. Ya. G double O D. Ya, ayo. 1, 2, 3. Apresiasi. G double G gujo. Oke. Satu kali lagi ya supaya lebih semangat ya. Apresiasi. G Good job. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Oke, ada pertanyaan lain dari kelompok capung sebelum ini ke tempat duduknya? Ada, coba lagi silakan. Bagaimana cara mengendalikan siklus tersebut atau membantu petani supaya tidak rugi akibat ulah-ulah pada siklus kupu-kupu tersebut? Oke ya, ada pertanyaan dari kelompok capung ya. Ini was sudah panik ya, panik nggak? Wah panik ya. Bagaimana cara untuk menanggulangi supaya petani itu tidak rugi atau mengendalikan siklus kupu-kupu ya? Silakan, bisa jawab nggak? Diterima soalnya? Bisa? Oke, silakan. Mau mikir dulu kalau jawab. Mikir dulu, oke ya. Sudah mikirnya? Sudah mikirnya? Sudah? Mikir? 1, 2, 3 silakan dijawab pertanyaannya. Menggunakan obat semprot atau pestisida membasmi hewan, memelihara unggas atau hewan pemangsa ulat. Oke ya. Kamu lihat itu mungkin kamu ya atau nenek kamu ya. Ya, jadi mungkin di desa yang di tempat kalian betul sekali ya. Kalau membasmi ulat itu menggunakan pestisida atau obat ya Ya, jadi mungkin ya cara yang pertama betul sekali kata kelompok
kupu-kupu yaitu dengan cara pestisida atau menyemprotkan ya obat ya kalau bisa ya jangan yang kimia ya kalau biasanya organik seperti itu. Yang kedua bisa dengan memelihara unggas misalkan tadi betul sekali unggas itu adalah seperti ayam itu makan si ulat ini. Ya. Jelas ya kelompok capung diterima jawabannya? Oke silakan sebelum duduk di tempat duduknya kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok butterfly atau kupu-kupu. Ya, silakan duduk di tempat duduknya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, Pak Guru, kita lihat di sini kelompok butterfly kayaknya sudah membuat video ya. Sudah membuat video. Kita lihat dulu ya videonya milik kelompok kupu-kupu ya. Oke. Kayak sudah diunggah di medsos ya. Medsosnya itu adalah Instagram. Oke, kita lihat bersama ya. Oke ya, itu nanti kalian lebih lengkapnya kunjungi medsosnya Mas Rehan, betul ya, Mas Rehan, silakan bisa dikunjungi akun Instagramnya namanya apa tadi? Rehan apa? Rehan Honi, Rehan Honi apa itu ya? Silakan nanti kalian kunjungi dan jangan lupa di komentari ya, dan kalian boleh di share ke teman-teman kalian untuk informasi ya bagaimana cara pembuatan media pop-up book milik kelompoknya kupu-kupu ya. Tadi sudah ditampilkan videonya ya. Nanti Pak Guru akan cek dan nilai lagi ya. Nanti Pak Guru akan masukkan ke daftar nilai ya untuk proyek kalian seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil proyeknya, yaitu kelompok capung ya, tapi menggarap daun hidup lebah. Silakan kelompok capung bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin mempresentasikan hasil progres aku daun hidup betah. Nama kelompok Fawaz, Reza, Peru, mereka
Yang pertama adalah telur. Cara berkembang biak lebah adalah dengan cara bertelur. Sebelum bertelur, lebah satu akan melakukan perkembangan terlebih dahulu dengan lebah jantan atau lebah tersebut. Lebah satu akan meletakkan telurnya di dalam yang telah dibuat oleh lebah tersebut. Sebelum telur akan berubah menjadi larva. Larva berwarna putih dan berada di dalam layar. Larva cepat sebelum menjadi kepompong. Larva akan mengalami perkembangan sulit hingga 5 kali pergantian. Setelah menjadi larva akan menjadi pupa. Larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong akan berlangsung sekitar 12 kali. Dan di fase ini larva mengalami penyempurnaan organ dan bentuk, mulai dari mata, pipi hingga sayap. Dulu sudah mulai akan menjadi lebah dewasa. Sudah? Ya, demikian presentasi dari kelompok capung ya yang membuat media pop-up book tentang lebah. Silakan dari kelompok kupu-kupu untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan kelompok kupu-kupu bisa memberikan pertanyaan. Ya, Esti silakan. Termasuk ke dalam jenis metamorfosis apakah lebah tersebut? Ya, pertanyaan dari kelompok kupu-kupu ya. Jadi daun hidup lebah itu menurut kelompokmu itu masuk ke metamorfosis apa? Ya, metamorfosis sempurna. Terus satu lagi, kenapa? Kenapa itu sempurna? Karena lebah mengalami perubahan hidup dari fase telur, larva, pupa, dan menjadi lebah dewasa kembali. Oke, ya. Terus satu lagi, betul sekali ya. Jadi untuk lebah itu merupakan masuk dalam kategori metamorfosis sempurna ya. Jadi karena dari dia kecil atau awal sampai dengan dewasa itu mengalami perubahan bentuk ya. Silakan dari ada lagi kelompok kupu-kupu memberikan pertanyaan. Ya, silakan, Gira. Apakah siklus hidup lebah dapat merugikan manusia? Nah, apakah siklus hidup lebah dapat merugikan manusia? Tidak. Kenapa kok tidak? Pada fase mana? Ada lagi? Pertanyaan lagi? Tidak. Jawabannya tidak. Dari kelompok capung itu jawabannya tidak merugikan manusia. Berarti dia menguntungkan manusia, berarti ya? Iya, oke. Silakan dari tambahan lagi dari kelompok lain. Ya. Pada fase manakah yang menguntungkan manusia? Oke, jadi pada fase mana yang menguntungkan manusia? Silakan dijawab. Kelompok capung. Pada fase lebah dewasa. Ya, kenapa kok pada fase lebah dewasa menguntungkan manusia? Kenapa? Karena menghasilkan madu. Ya, oke ya. Itu jadi dari kelompok capung ya.
Ada lagi pertanyaannya dari kelompok butterfly? Ada ya. Oke, kasih aplaus atau tepuk tangan yang meriah untuk kelompok campur ya. Untuk videonya nanti kalian unggah ya di Instagram kalian ya. Seperti biasa dikirimkan linknya ke Pak Guru ya. Videonya nanti disusunkan, dikirim linknya ke Pak Guru ya. Oke, silakan kita kasih tepuk hujub ya, apresiasi ya. Oke, bareng-bareng yuk. Kamu diam ya, yang kasih kita kelompok kupu-kupu untuk kelompok capung ya. Apresiasi. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Tadi sudah presentasi semuanya ya, masing-masing kelompok. Tinggal nanti kelompok capung ya belum mengirimkan videonya ke Pak Guru ya. Nah, sebelum tes sumatif ya. Oke. Kayaknya sudah mulai siang dan semangatnya sudah mulai menurun ya. Kita semangat lagi ya. Semua sambil berdiri ya. Sebelum kita masuk ke tes sumatif ya, kita semangat dulu ya. Kita peregangan tangan dulu dan supaya otak kalian sudah siap untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, berdiri dulu. Oke, mana semangatmu? Semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat. Sekali lagi. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau Pak Guru kesini, mana semangat kalian jawab? Ini semangatku. Ini semangat gitu ya. Jadi jawab supaya Pak Guru bisa. Jadi kalau semangat 1 dan kalau Pak Guru semangat 2, kalian bareng-bareng ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Silakan duduk kembali ya. Seperti biasa, sebelum Pak Guru melaksanakan tes sumatif ya, demikian tadi kita uji hasil. Saya rasa dan saya amati hasil pop abu kalian sudah bisa menjelaskan daur hidup hewan. Yang tadi kelompok capung itu menjelaskan daur hidup pada lebah, kelompok butterfly yaitu siklus hidup kupu-kupu. Walaupun bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda karena masing-masing anak dan kelompok itu pasti punya berbeda-beda. Ya, kalau punya kelompok butterfly itu berkupu-kupu berlembar-lembar, kalau kelompok capung lebah itu tadi satu halaman sudah mewakili semuanya. Tapi semuanya intinya yang terpenting kalian bisa menjelaskan fase per fase pada proses daur hidupnya. Dan jangan lupa ya, daur hidup hewan itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, jadi kalian tadi sudah ya, tadi menekan bagaimana supaya petani tidak rugi, ya tadi sudah. Dan tadi waktu punya Pak Guru juga sama, nyamuk seperti itu. Dan jangan lupa pada fase evaluasi proyek, silakan kalian jangan lupa ya mengerjakan laporannya. Ya, sesuai yang tertera pada LKPD itu ada format laporannya. Ya, silakan kalian buat laporannya. Ya, di situ ada ya, ada judul proyek. Silakan dibuka format laporannya. Ya, format laporan halaman terakhir ya. Nanti kalian bersama kelompoknya di rumah, silakan dibuat laporan tentang proyek pembuatan media pop-up, mulai dari judulnya, ya, judulnya sampai dengan daftar pustakanya atau hasil dari proyek kalian. Seperti biasa, kalian diketik menggunakan ya Google Doc ya, dan kalian diunggah di Google Classroom.
Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita kesepakatan mau berapa hari pengerjaannya. Kelompok kumpul berapa hari untuk pembuatan laporan? 3 hari. Kelompok cakup 3 hari, sama, berarti sehati ya. 3 hari selesai. Nanti silakan kalian kirimkan linknya ke Google Classroom atau kalian bentuk PDF silakan kirim ke Pak Guru. Nanti nyetak Pak Guru saja. Kalian tidak perlu repot-repot untuk mencetaknya. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita ke tahap berikutnya, ke tab sumatif, silakan kalian bisa menutup semua kalian ya, dan kalian sediakan alat tulis saja ya. Sudah siap alat tulisnya? Pak Guru bagikan ya untuk penilaian sumatif ya. Silakan dikasih nama saja. Apakah hasilnya akan meningkat daripada pretest kemarin waktu di awal? Ya, Pak Guru akan melihat hasil pekerjaan kalian. Silakan waktu mengerjakan maksimal 5 menit. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, waktunya sudah. Kaget ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Kita lihat apakah hasilnya dengan kita semua alami naikkan ya. Oke, Mas Rehan sudah. Oke, ya. Terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan sumatif ya. Sebelumnya Pak Guru ingatkan kembali ya, sudah ya, semua sudah siap. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan atau Pak Guru tutup, ya. Jadi jangan lupa, ternyata ini ada pesan dari Al-Quran ya pada surah
Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya apa? Tadi pada siklus metamorfosis siapa yang mengubah dirinya? Yang misalkan pada kupu-kupu tadinya dia ular menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, siapa yang mengubah? Dirinya sendiri. Ya, jadi walaupun atas kehendak dari Allah. Nah, yang harus kalian garis bawahi hikmahnya adalah kalau kalian ingin menjadi seseorang atau kalian ingin menjadi anak yang tercapai cita-citanya, siapa yang akan mengubahnya? Apakah kalian memerintahkan kepada ibumu, ibu aku menjadi Superman? Bisa? Nggak bisa. Jadi artinya apa? Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, fokus. Supaya apa? Kalian dapat mencapai cita-cita kalian. Seperti itu ya. Seperti tadi, yang tadinya misalkan kupu-kupu, tadinya itu ulat. Ulat itu apa? Hewan yang apa? Kalau mungkin kalian lihat itu, kalau bahasa itu jijik ya. Atau kadang gatal. Tapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, hewan yang cantik, apa yang terjadi? Banyak orang yang suka pada kupu-kupu. Ya. Sama seperti tadinya hewan-hewan yang lainnya seperti itu. Jadi intinya hikmah yang harus kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah tanamkan pada diri kalian harus bisa sungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Paham ya? Oke, itu hikmahnya. Nah, tadi sudah asesmen sumatif sudah, sekarang tinggal asesmen atau penilaian antar teman dan self assessment atau penilaian profil pelajar Pancasila. Ya, seperti biasa, Pak Guru akan bagikan di Google Classroom-nya. Silakan nanti kalian isi ya di situ ya. Di situ ada macam-macamnya, ada butir-butir pertanyaan. Silakan kalian bisa diisi seperti itu ya. Itu ya, paham ya? Oke, setelah itu lanjut, closing atau penutup ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, tadi kita sudah mempelajari tentang apa ya? Kalau tadi punya Pak Guru, albumnya tentang apa? Nyamuk. Tentang nyamuk. Ya. Nyamuk itu tadi merugikan atau menguntungkan manusia? Merugikan. Pada fase mana merugikan manusia? Nyamuk dewasa, ya. Terus tadi langkah untuk mencegahnya bagaimana tadi waktu di sini? Kalau Pak Guru mengubur, kalau kelompok ini menutup, kelompok ini menguras. Oke. Kalau kelompok kupu-kupu tadi menguntungkan atau merugikan petani? Pada fase apa ya? Ulah. Kalau lebah tadi menguntungkan atau merugikan petani? Menguntungkan. Pada fase apa? Lebah Lebah dewasa menghasilkan madu. Ya, tadi sudah diskusi poin juga tadi sudah kalian diskusikan pada kelompok masing-masing dan sudah disampaikan ke kelompoknya. Dan alhamdulillah kelompok yang ditanya itu bisa menjawab ya. Syukur bisa menjawab. Tadi kalau nggak bisa menjawab ya mungkin Pak Guru maju ya. Tapi alhamdulillah bisa menjawabnya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ya, pada laporan atau pada tugas kalian di rumah atau pekerjaan rumah kalian, silakan kerjakan laporannya. Dan jangan lupa, Pak Guru menekankan kembali, jangan lupa pada evaluasi pembelajaran tadi ya, tolong kalian silakan dibuat video tutorial membuat pop-up-nya dan kalian unggah ke medsos kalian. Dan kalian silakan dikirimkan linknya ke Pak Guru. Ya, jadi kelompok campur belum ya. Kalau kelompok kupu-kupu sudah ya. Tinggal silakan kamu share ke teman-temanmu ya supaya melihat, supaya teman-teman tahu cara membuat media pop-up book ya. Walaupun media pop-up book ini
bentuknya buku, tapi insya Allah ini bisa memuat segalanya. Artinya apa? Ada videonya juga bisa. Kita cantumkan barcode-nya. Ya, jadi teman kalian, mau lihat videonya, tinggal di-scan barcode, bisa melihat video proses metamorfosis atau daun hidup kupu-kupu, lebah ataupun nyamuk punya saya. Nah, masih banyak hewan-hewan yang belum kita buat pop-up book, silakan tularkan ke teman-teman kalian supaya bisa membuat daun hidup hewan lainnya. Ya, begitu ya. Begitu, dan selanjutnya ya. Thank you for today. See you the next class. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, ya, Pak Guru pengen bertanya kepada kalian atau refleksi pembelajaran versi kalian. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Coba ada yang mau sukarela untuk memberikan pendapatnya untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan ataukah kalian pusing? Ya, silakan. Dari kelompok mana yang mau menjawabnya? Oke, Mira, boleh berdiri, Mira. Berdiri, coba. Oke, berdiri. Perkenalkan nama, terus asal kelompok, ya, terus kesan dan pesan untuk pembelajaran. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ria Falakatul Hikmah dari kelompok kupu-kupu. Ya. Terus pembelajaran ini bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, ya. Menyenangkan. Ada lagi kalau bahasa Instagramnya, kalau sekarang yang lagi hits ya, kata-kata hari ini. Nah, satu kata apa? Kan? Satu kata hari ini apa kan? Menyenangkan. Satu kata buat hari ini pembelajaran ini apa, Reza? Menyenangkan, ya. Menyenangkan. Oke, alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan membuat paham kalian seperti itu ya. Dan semoga hasil belajar kalian pun mengalami peningkatan. Seperti itu ya. Dibuktikan dengan hasil tes sumatif yang lebih tinggi daripada hasil pretestnya. Kita lihat ya, pretest awal kemarin kita lihat bandingkan dengan post test hari ini atau tes sumatif pada hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Enggak. Oke, sebelum Pak Guru tutup, ya, untuk pembelajaran berikutnya, ya, dicatat ya. Selain kalian membuat laporan, untuk pembelajaran berikutnya, kalian mempelajari perkembangan pada manusia. Wah, ini materi yang paling ditunggu-tunggu sama Mas Keanu dan Mas Keanu ya. Oke ya. Jadi tentang perkembangbiakan manusia ya. Bagaimana manusia berkembang biak? Kita tengok pertemuan besok ya, jangan lupa ya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajarannya, Pak Guru masih punya tepuk satu kali lagi. Namanya tepuk PBH. Tepuk PBH masih ingat? Enggak, Bapak contohkan ya. Tepuk PBH. Aku paham. Aku hebat. Ya ingat, tepuk PBH. Aku paham. Aku hebat. Ingat, paham bisa hebat. Aku paham. Aku bisa. Aku hebat. Coba. Tepuk PBH. Aku paham. Aku bisa. Aku hebat. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Sekian pertemuan pembelajaran pada hari ini tentang daun hidup hewan. Ya, itu kalian sudah tadi mempresentasikan hasil proyek kalian. Sebelum Pak Guru tutup, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Ya, bareng-bareng yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Tangan Pak Guru masih kiri belum maju ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Mana semangatmu? Ini sama aku. Mana semangatmu? Ini sama aku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Oke, silakan ya. Boleh istirahat. Silakan boleh istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Silakan istirahat dulu. Silakan istirahat dulu ya. Terima kasih ya. Nanti kita setelah istirahat lanjutkan lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya stop recording Ibu.